Apalagi semalam juga Bunda Maya sempat posting bahwa benar nggak bisa ikut, sudah terbang ke Eropa nih. Ya nggak apa-apa, emang dari awal kan emang tidak kelihatan itu. Jadi emang dari awal itu memang saya sebenarnya kalau ngikutin kata hati sebenarnya saya juga nggak pengen datang kemarin ke wedding yang intimate itu, karena saya tahu itu undangannya semua undangannya temennya Maya, tapi karena saya ngeliat Al, saya harus datang demi Al. Jadi saya datang demi Al kemarin. Sebenarnya saya malas karena saya nggak tahu apa ini acara apa, saya nggak tahu. Berarti bisa dibilang untuk resepsi yang kemarin yang intimate wedding itu memang Bunda Maya yang mengadakan? Iya, teman-temannya Maya yang undang. Prepare semuanya berarti dari Bunda Maya gitu ya Pak De? Ya mungkin juga, makanya intinya kita tidak dilibatkan lah dalam undangan pun, kita juga nggak tahu mau undang siapa. Intimate wedding lah, seperti pernikahan bapak ibunya kan, intimate dan tidak rame-rame. Saya nggak ikut campur, saya yang pasti kemungkinan besar aku nggak ada di Indonesia pada saat acara itu. Memang sudah ada komitmen sama orang. Banyak yang mengirimkan video ke saya mengenai ini nih. Nah, dia itu Safea, anaknya Wulan Jamila dengan Ahmad Dhani, guys. Bagaimana menurut kalian? Kasian atau gimana? Tetap pasti kasian dong. Karena ini adalah dia beban mental sampai kapanpun karena ulah dari kedua orang tuanya. Nah, walaupun katanya ibunya bukan pelakor, katanya gitu ya. Namun sudah stigma orang bahwa hal itu sudah tertanam di dalam diri Wulan. Nah, kasihan kan? Lalu jejak digital juga nggak bisa dihapus, guys. Makanya sekarang ini kan banyak banget tuh video-video lama bermunculan lagi. Bener nggak? Dengan statementnya Al pada saat diwawancara, bagaimana dia perihnya mengenai pertengkaran dan perselingkuhan orang tuanya waktu itu gitu ya, sampai akhirnya katanya yang Bunda Maya tidak dibolehkan datang ke rumah, yang akhirnya pada saat Al ulang tahun dia harus manjat pagar dan sebagainya. Aduh guys, itu jejak digital, itu memang serem banget gitu ya. Makanya kita nih sebagai manusia harus baik-baik dan jangan menorehkan apapun di dalam sosial media, karena ini adalah bagian dari pekerjaan juga loh guys. Pada saat nanti kamu tertoreh di dalam sosial media hal yang jelek-jelek, maka ini menjadi track record negatif pada saat penerimaan pekerjaan guys. Nah seperti saya nih, kalau rekrutmen orang, saya lihat dulu nih jejak digitalnya nih, saya lihat dulu nih media sosialnya nih. Nah jadi hati-hati kalau kamu mau berbuat jahat sama orang, berpikirlah dahulu. Oke, jangan sampai sosial media kita malah justru akan memperburuk hidup kamu, karena kamu nggak bisa bekerja. Karena sekarang perusahaan-perusahaan itu melihat track record kamu secara kepribadiannya. Jadi kepribadiannya bukan cuma lihat secara umum, secara kasat mata, namun dia melihat bagaimana di balik layar kantor gitu loh. Jadi di balik layar perusahaan gitu, kamu itu ngapain aja gitu loh. Kamu tuh berbuat apa? Kamu tuh melakukan apa? Nah kayak gitu-gitu loh guys. Itu sebagai penilaian guys sekarang ini. Karena sekarang ini sudah menjadi era globalisasi dan digitalisasi. Maka siapapun langkahnya dari orang yang meng-hire nih ke perusahaan, itu akan jadi penilaian. Oke guys? Jadi untuk Safea kembali lagi ya. Kamu sekarang harus berpikir positif aja. Karena bagaimanapun buruknya orang tua kamu adalah orang tuamu, jadi tidak bisa kamu melihat dari pandangan orang lain gitu loh. Walaupun misalkan kamu merasa bahwa kamu kan udah pinter dong, udah gede dong, jejak digital kan pasti kamu juga bisa melihat dan membaca, itu udah pasti. Jadi tinggal memilih bagaimana mindset kamu yang ada di dalam diri kamu. Oleh karena itu lebih baik, kalau saran saya ya sudah, sekolah di luar negeri dan tinggal di luar negeri, supaya perkembangan jiwa kamu mungkin tidak akan dihujat oleh orang-orang yang ada di Indonesia, seperti itu. Karena bagaimanapun juga baiknya kamu tetap akan terbawa dengan siapa dia gitu loh, siapa orang tuanya. Nah seperti itu, itulah orang Indonesia. Karena culture orang Indonesia masih tetap dia melihat bibit bebet bobot, seperti itu guys. Oke Safea, mudah-mudahan kamu tetap tegar ya, walaupun kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang mungkin tidak beruntung dalam hal ini, namun bagaimanapun mereka adalah kedua orang tua kamu. Oke? Stop. Lita Gading. Stop ya, stop netizen. Gak usah ditanya-tanya lagi mana Bunda Maya, mana Bunda Maya. Kan udah dijelasin dari awal kalau dia cuma bakal datang di acara inti sama intimate wedding.
Kalau ngunduh mantu konsepnya bapaknya yang ada ini. Secara bapak sama ibunya sudah tidak bersatu dalam ikatan suci pernikahan. Masa kalian tega sih? Ini ibu mul ya. Tuh, udah secantik itu, separipurna itu, dia pasti udah mempersiapkan dress magentanya ini juga pasti dari jauh-jauh hari, guys. Kalau pendapat gue sih, ya Bunda Maya tentunya pasti punya hati yang besar banget gitu untuk emang nggak mau datang aja di acara itu. Dan ya kan ada istri sahnya, ya kan pasangannya beliau nih Pak Ahmad Dhani kan ibu mul. Jadi ya ini emang konsepnya ngunduh mantu ya, nih mantunya Al Ghazali menikah, kasihan banget dia harus sungkem sama orang yang udah ngehancurin keluarganya. Kalau gue sih ogah. Padahal Bunmai, Muljem, Irmus, Ahdan semuanya tuh baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Mereka tuh kompak-kompak aja gitu kan di acara nikahannya Al sama Alisa. Yang masalah justru netizennya. Lihat deh akunnya Safia Ahmad. Isi komen-komennya tuh bener-bener parah banget deh. Kalau nggak percaya nih, baca aja sendiri. Padahal namanya anak tuh kan nggak tahu apa-apa ya. Dia nggak bisa milih dilahirin dari rahim siapa. Dia nggak bisa milih orang tuanya siapa. Dia nggak bisa milih hidupnya kayak gimana. Cuman karena emaknya ngebatasin kolom komen sosmednya, terus lo harus lampiasin ke akun sosmed anaknya gitu. Sakit lo pada. Kemarin itu menikah. Tapi yang bikin gue heran nih, yang bikin gue heran, yang jadi trending topik bukannya Bunda Maya Estianty di pernikahan anaknya Al Ghazali. Di konten kali ini gue mau gibah dulu, gue nggak mau ngomongin politik dulu, gue mau ngegosipin pernikahannya Al Ghazali dulu. Seperti yang kalian tahu ya, kemarin Al Ghazali, putra pertamanya Maya Estianty dan Ahmad Dhani ya, kemarin itu menikah. Tapi yang bikin gue heran nih, yang bikin gue heran, yang jadi trending topik bukannya Al Ghazalinya, bukan yang nikahnya, tapi emaknya alias Bunda Maya Estianty. Apalagi ya, Bunda Maya itu menggunakan perhiasan yang kira-kira ditafsir itu satu setnya mencapai 10 miliar. Sayang, Blue Sapphire menyala. Gue nggak tahu nih ya, kalau anak 2000-an ke atas tuh udah tahu belum tentang huru-hara masa lalunya Maya Estianty sama Ahmad Dhani, say. Tapi gue nih ya, yang udah lebih hidup dari 1/4 abad gitu ya, bener-bener gue masih mengingat semua kronologinya, mulai dari Bunda Maya manjat pagar hanya untuk tiup lilin di ulang tahun anaknya lah, sampai Bunda Maya susah ketemu sama Al Eldul lah. Pokoknya huru-hara zaman itu tuh bener-bener kayak seasonnya, episodenya tuh banyak banget, panjang banget gitu. Persis tuh ya sama kata-katanya si El waktu di wawancara siapa apa di podcast siapa gitu, dia itu kelebihannya itu cuma 2, dia itu punya bapak 2, yang satu kaya banget, iyalah Irwan Musri. Total aset kekayaannya Ahmad Dhani itu 250 miliar, sedangkan Irwan Musri itu punya 120 triliun lebih, punya 100 lebih outlet, luxury brand, bisnis properti, restoran juga, private jet, helikopter ya, itu tersebar di mana-mana sayang. Dan masalahnya sekarang jejak digital mereka itu jadinya terangkat lagi, terungkit lagi, terkuak lagi. Nah ini yang gua kasihanin, itu si Safea, anaknya Mulan Jamela sama Ahmad Dhani. Itu kalau si Safea ngelihat gitu ya, kalau dia belum tahu cerita kronologinya seperti apa, terus dia tiba-tiba ngeliat sekarang berita beredar kayak gini, kalau dia itu maaf ya, anak hasil perselingkuhan gitu dan segala macamnya, itu gimana perasaannya si Safea? Padahal tadinya Mulan Jamela sama Maya Estianty itu bestie kental sayang, makanya dulu tuh ada namanya Ratu kalau nggak salah ya. Lagunya terkenal banget, lelaki buaya darat, teman tapi mesra, apapun itulah. Terus dulu Mulan Jamela itu adalah teman duetnya Ahmad Dhani. Nah bermula dari teman duet, lama-lama jadi teman ranjang. Bunda Maya Estianty itu sekarang definisi benar-benar diratukan setelah sebelumnya disia-siakan, bahkan dibuang, dilepeh oleh mantan kekasih. Di saat kita nih manusia-manusia rakyat biasa nih berdebat, gue mau mandi garam buat buka aura biar bagus, atau apa mandi kembang deh APD gitu ya, malam satu soro kayak apa. Lu lihat itu Bunda Maya auranya, udah aura royal wedding vibe sayang. Gue nggak pernah lupa tuh kalau dulu Maya Estianty dan Ahmad Dhani itu memang pernah bersama, terus tiba-tiba boom muncul seonggok Mulan Jamela. Dulu si Mulan itu juga duet bareng sama Bunda Maya gitu ya. Sekarang jadinya duetnya sama Mas Ahmad Dhani di ranjang sayang. Dari sahabat bisa jadi madu. Itu bukan sinetron tapi kenyataan. Bunda Maya bravo banget. Blue Sapphire yang Bunda pakai itu cukup banget buat balas dendam. Move on itu nggak perlu ditunjukin, nggak perlu diumumin. Cukup aja tunjukin dengan caramu duduk anggun, dengan kepalamu terangkat, suapin anak waktu di nikahannya, sambil mantan sahabat dan mantan suami melihat dari kejauhan dan mengangguk-anggukan kepala. Berlian itu dibuat dari tekanan, dan Bunda Maya itu sudah melewati banyak tekanan. Dan dia sekarang itu layaknya batu permata yang hanya bisa ditatap tapi tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Dan tidak semua orang layak untuk memiliki permata yang Bunda Maya miliki. Apalagi ya ngeliatin Irwan Musri gitu ya waktu di pernikahannya Al Ghazali kemarin itu, auranya itu benar-benar kayak secara tidak langsung menyampaikan kepada Bunda Maya kayak, sayang kamu tenang aja, dulu kamu disia-siain, sekarang aku yang angkat mahkota kamu sayang. Irwan Musri itu seolah berkata, biar aku yang menjaga sisa hidupmu dengan gaya,
dan uang sayang. Buat kalian di luar sana yang punya nasib hampir mirip dengan Bunda Maya ya, menurut gue lo tinggalin aja deh tuh pasangan lo. Lihat Bunda Maya itu tidak balikan, tapi dia menang. Dengan seorang Irwan Musri di sampingnya Maya, dan dengan Blue Sapphire yang ada di sekujur tubuhnya. Buat kalian para perempuan-perempuan di luar sana, kalian itu layak bahagia mau seberapa kelam pun masa lalu kalian. Kalian itu layak dicintai, kalian itu layak dipertahankan. Jadi tolong, untuk perempuan-perempuan di luar sana yang sedang disakiti atau yang bernasib hampir mirip dengan Bunda Maya ya, jangan deh lo pertahanin laki-laki yang tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi laki-laki. Pernikahan megah Al-Ghazali dan Alisa Duksi yang digelar baru-baru ini tak hanya menyita perhatian publik guys karena kemewahannya dan tamu undangan yang penuh selebriti dan orang-orang penting, tapi juga karena drama yang tak terduga yang terjadi di balik layar ya, di balik layar kebahagiaan dan senyum yang terpampang di pelaminan. Rupanya terselip polemik yang cukup menggemparkan publik. Salah satu momen yang memicu perhatian publik adalah kehadiran dari Maya Estianty ini bersama suaminya Irwan Musri. Terungkap kekecewaan dari Ahmad Dhani di acara unduh mantu karena ayah Maya Estianty dan suaminya tidak hadir di acara ngunduh mantu. Di mana sebelumnya Ahmad Dhani ini mulai secara pribadi meminta kepada Maya agar mau hadir dan duduk satu barisan dengan Mulan Jamila, istri yang saat ini mendampinginya. Namun permintaan itu disebut sebagai upaya menjaga citra kekompakan keluarga demi sang anak yang sedang bahagia. Namun tak disangka permintaan itu langsung ditolak secara halus tegas oleh Irwan Musri hingga tidak hadir di acara tersebut, lebih memilih acara penting lainnya di luar negeri. Netizen pun kini ramai memperbincangkan hal tersebut. Banyak yang memuji sikap dari Irwan Musri yang tegas sebagai suami melindungi perasaan martabat istrinya, namun tidak sedikit pula yang menyayangkan ketegangan yang terjadi di momen bahagia Al-Ghazali. Anak-anak dari Mulan Jamila pun mendapat hujatan di tengah acara pernikahan Al-Ghazali. Hujatan itu menyerang Safea Ahmad, putri Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Warganet berkomentar negatif di unggahan Instagram Safea. Meski banjir hujatan warganet, Safea justru mengunggah kutipan ayat Al-Quran dan mendapat support yang luar biasa dari Al-Eldul, kakak-kakaknya dari Safea Ahmad, di mana menunjukkan sikap yang penuh kasih sayang kepada Safea di acara pernikahan Al-Ghazali.